Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Bangsa Indonesia. Nilai tersebut dapat mengakomodasi dinamika masyarakat dan menjadi landasan negara. Bagi bangsa Indonesia sendiri, pembukaan UUD tahun 45 merupakan sumber motivasi atau inspirasi, semangat dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Pada bagian ini kita akan membahas terkait dengan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 45. Yang sebelumnya kita sudah membahas makna alinea dari setiap alinea pada pembukaan UUD 45. Tujuan pembelajaran dari tema besar dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami materi, setelah mampu menjelaskan setiap alinea yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, setelah siswa itu membaca informasi yang disajikan, ya, siswa mampu menganalisis serta mensintesiskan setiap makna alinea yang terkandung di dalam pembukaan UUD 45. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi dan mampu menerapkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan keseharian. Kemudian yang keempat, dalam tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari seluruh materi, siswa mampu menciptakan sebuah karya sederhana terkait dengan tema besar pembukaan UUD 45. Isi dan makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan pintu gerbang untuk bisa memahami pokok pikiran di dalam pembukaan UUD 45. Alinea pertama dikatakan di situ bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini makna dari alinea pertama, atau dengan kata lain setiap bangsa punya hak mutlak untuk merdeka. Kemudian untuk alinea kedua dikatakan di situ, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atau dalam makna lain adalah perlu adanya kemerdekaan terlebih dahulu untuk bisa menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam hal ini adalah nasib bangsa Indonesia. Kemudian dalam alinea ketiga dikatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini adalah makna dari alinea ketiga, terkait pula dengan hakikat dari adanya proklamasi kemerdekaan tahun 17 Agustus ini. Makna dari alinea ketiga itu juga sama. Atau dalam hal yang lainnya bisa disimpulkan dari alinea ketiga, atau makna dari alinea ketiga ini adalah bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan itu tidak semata-mata atas hanya hasil usaha sendiri saja, tapi ada turut campur keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Kemudian makna alinea keempat itu bisa dikatakan bahwa bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Pancasila. Nah, hal yang seperti inilah yang nanti akan dijadikan pokok pikiran utama dalam pembukaan UUD 45.
Makna pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45 sebetulnya diinspirasi oleh alinea keempat pada pembukaan UUD 45, di mana dikatakan di situ bahwa bentuk negara itu berdasarkan kesatuan, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Dari pokok pikiran atau pokok alinea yang ini nanti dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran utama, ya. Contoh misalnya pokok pikiran yang pertama ini dikatakan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau dengan kata lain, negara dalam melaksanakan kewajibannya didasarkan pada asas persatuan. Kemudian pokok pikiran yang kedua dikatakan di situ bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau dalam kata lainnya, manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pokok pikiran yang ketiga dikatakan di situ sistem demokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan sistem pemerintahan di Indonesia dengan landasan sistem perwakilan. Kemudian pokok pikiran yang keempat, Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Dasar, pemerintah diwajibkan untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia. Pentingnya pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan UUD 45. Pokok pikiran pertama ini menjabarkan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian pokok pikiran yang kedua ini menjabarkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pokok pikiran yang ketiga itu cerminan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, pokok pikiran yang keempat, ini merupakan cerminan dari jabaran sila pertama dan sila yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil beradab. Jadi keempat pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 45 ini itu merupakan cerminan dari Pancasila itu sendiri yang dirangkum menjadi pokok pikiran utama 1, 2, 3, dan 4. Dan secara umum bisa dikatakan bahwa dari penjabaran pokok pikiran ini adalah bahwa pemerintah wajib melindungi masyarakat secara adil. Itu yang pertama. Kemudian adanya persamaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, tidak dibeda-bedakan. Kemudian rakyat ini menjadi pemegang kendali atau kekuasaan tertinggi di dalam negeri ini. Kemudian Indonesia harus mengakui dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa serta berlaku adil pada setiap manusia yang ada di dalamnya. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tercantumnya Pancasila di dalam alinea keempat pada pembukaan UUD 45 ini membawa konsekuensi bagi peraturan hukum yang ada pada negeri kita, ya. Artinya Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di negara kita. Kemudian pembukaan UUD 45 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau kita sebut dengan Stats Fundamental Norm. Ini merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Kemudian yang ketiga, dengan kedudukan pembukaan UUD 45 ini menunjukkan adanya hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terutama alinea yang ketiga, ya, terutama alinea yang ketiga, ya. Nah, naskah proklamasi yang terperinci bisa kalian baca, ya. Ini ada kaitannya dengan dalam pembukaan UUD 45 alinea yang ketiga. Pembukaan UUD 45 ini memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek hukum atau aspek ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Misalnya dalam hal proklamasi kemerdekaan yang
dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu terkait dengan makna dari alinea ketiga dalam pembukaan UUD 45. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini merupakan salah satu bunyi dari alinea yang ketiga. Ini menunjukkan dasar hukum dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara ini pun terdapat dalam pembukaan UUD 45, yaitu alinea yang terakhir atau alinea yang keempat. Ini menjadi sumber dari segala sumber hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Kemudian batang tubuh atau kita sebut dengan pasal-pasal yang ada yang mengatur semua aspek kehidupan yang ada di Indonesia. Mewujudkan pokok-pokok pikiran utama di dalam pembukaan UUD 45 untuk diterapkan dalam kehidupan keseharian. Sebetulnya pokok-pokok pikiran utama itu sudah dibahas tadi di awal bahwa ini sudah menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bahkan dalam kehidupan keseharian kita, nilai-nilai Pancasila ini sudah ada sejak zaman Majapahit, ya. Di situ kata Pancasila itu terdapat dalam buku Sutasoma, ya. Artinya sudah beberapa abad yang lalu nilai-nilai itu sudah diterapkan di masyarakat kita, ya. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai ketuhanan atau religiusitas, kemudian nilai humanisme, kemudian nilai nasionalisme, kemudian nilai demokrasi, kemudian nilai sosialisme. Ini semua sudah menjadi bagian dari perilaku kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala. Jadi sudah menjadi bagian kita untuk menerapkan nilai-nilai itu. Jadi pokok pikiran utama sudah menjadi bagian kita dalam menerapkan nilai-nilai kehidupan yang berbasiskan nilai-nilai kepancasilaan. Nilai-nilai dalam pokok pikiran utama dalam pembukaan UUD 45 sebetulnya didasari oleh nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai humanisme, nilai-nilai nasionalisme, kemudian nilai-nilai demokrasi, dan nilai-nilai sosialisme atau sering kita sebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini terbagi menjadi 3 aspek, yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Sekarang coba kalian artikan dan berikan contohnya apa yang dimaksud dengan keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif.